Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Ya, Barreskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Barreskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo di Barreskrim Polri Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat pagi Indra, siapa saja saksi yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini? Baik, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di Barreskrim Polri masih terpantau sepi. Mengingat pada hari ini yang mana dari pihak dari Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, dan juga kuasa hukum maupun juga keluarga nanti akan dibawa pada hari ini. Namun dapat data yang kami terima sementara, Yasmin, Bayu dan juga pemirsa, bahwa Joko Widodo ini tidak bisa hadir pada hari ini. Namun ini sifatnya masih tentatif sekali, Yasmin dan Bayu, yang perlu kami sampaikan bahwa nantinya ini akan diwakilkan dengan kuasa hukum dan juga akan dibawa satu saudara kandung daripada istri dari Joko Widodo, yakni istri dari Joko Widodo. Dan dapat informasikan juga bahwa mereka ini hadir akan tiba pada pukul diagendakan pada 9.30 waktu Indonesia Barat, dan kami masih menunggu juga atas kehadirannya. Namun hingga sampai saat ini detik-detik ini tidak ada ataupun aktivitas dari perwakilan dari Joko Widodo yang hadir pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa setidaknya Dirtipindum Barreskrim sudah memeriksa sebanyak 26 saksi, yang mana ini sebagai tindak lanjut atas dugaan berita palsu terkait ijazah palsu yang dimiliki Joko Widodo saat ini. Adapun juga sebanyak 26 saksi ini terincikan dari mana percetakan perdana 1 orang, yang mana staf SMA ini ada sekitar 3 orang, alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga diperiksa, dan juga pengadu sebanyak 4 orang, staf Universitas Gajah Mada juga diperiksa, dan juga alumni Fakultas Kehutanan UGM sebanyak 8 orang, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diperiksa. Dan ini sebagai mencari titik terang, Yasmin, Bayu dan juga pemirsa, untuk mengetahui apakah ijazah yang dimiliki daripada Jokowi ini benar adanya ataupun keasliannya begitu. Dan memang nantinya ijazah asli ini akan dibawa oleh kuasa hukum dan juga keluarga dari pada Iriana Jokowi nanti pada pukul 9.30. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Barreskrim Polri dalam kasus ini sudah melakukan pengecekan ataupun juga penyelidikan daripada kasus dari ijazah palsu ini sudah hampir rampung sebesar 90%, dan nantinya akan diketahui apakah ijazah yang dimiliki dari Joko Widodo ini benar asli, dan untuk memastikan juga ke publik bahwa berita bohong yang dilontarkan, yang 5 orang sudah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April kemarin, yang mana ini salah satunya ada Roy Suryo dan lain sebagainya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa nantinya Barreskrim Polri akan melakukan penyelidikan lagi, dan nanti juga sudah melakukan ke Surakarta maupun juga ke teman-teman maupun juga satu fakultas daripada Jokowi ini untuk mencari kebenaran apakah dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 ini melakukan kuliah dan ijazah yang dimilikinya ini adalah benar keasliannya. Demikian, Bayu, Yasmin.
Ya, kita akan terus pantau kemana nantinya kasus ini akan berakhir atau berlabuh karena sudah berlarut-larut sekali hingga 50%. Terima kasih banyak Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya untuk membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang. Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian hadir dalam rapat terbatas tersebut. Yandri melaporkan sejumlah hal terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pihaknya sudah mengedarkan surat edaran perihal pembayaran notaris. Maksud kami pembiayaan notaris. Kita mempercepat untuk pembentukan itu dengan cara kita langsung mengumpulkan para kepala desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, kemudian unsur kemasyarakatan yang lain yang memang menjadi unsur dalam musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Jadi kita sudah kumpul dengan tadi baru pulang dari Banten, Sebanten, kemarin Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemarin siang juga saya kumpulkan seluruh program BPD se-Indonesia. Mereka sudah bentuk Satgas Pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita terus melakukan percepatan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2020. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi mobil SMK. Iya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menjadi tergugat dalam perkara ini. Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang atas gugatan Wan Prestasi mobil SMK Kamis pagi. Sidang kali ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal digelar pada 24 April lalu karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Gugatan Wan Prestasi mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Aufa Lukmana. Ada 3 pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam persidangan kali ini, Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi memutuskan melanjutkan ke tahap sidang mediasi meski tanpa kehadiran pihak Ma'ruf Amin yang sudah 2 kali dipanggil. Agenda sidang yaitu Majelis Hakim pemeriksa perkara masih ingin untuk memastikan apakah para pihak sudah lengkap atau belum. Mengingat dalam persidangan untuk kali yang pertama pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, tergugat 2 belum hadir dan juga tidak mewakilkan kuasa yang sah. Sementara itu, pihak penggugat akan menyiapkan poin-poin mediasi termasuk penawaran perdamaian dengan permintaan yang sama seperti petitum, yakni meminta PT Solo Manufaktur Kreasi menghadirkan mobil SMK. Terkait dengan kebijakan yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait dengan janji atau ungkapan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu yang ingin menjanjikan bahwasanya SMK ini akan dijadikan sebagai produk nasional dan akan diproduksi secara massal. Dalam perkara ini, penggugat meminta produsen menghadirkan mobil SMK agar masyarakat bisa melihat langsung kondisi mobil yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi produk nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan.